Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu kepada penggiat kurma seluruh Indonesia. Pada saat ini saya dan Mutaudin berkunjung ke penggiat kurma Kediri, khususnya kepada beliau Ustaz Sabuki dan beliau Ustaz Mula yang alhamdulillah kita pada saat ini bisa bersilaturahmi. Kepada sahabat kurma seluruh Indonesia, kita sama-sama belajar bagaimana semangatnya daripada penggiat kurma yang ada di Kediri, bagaimana kondisi sistematisnya memperjuangkan daripada kurma berhasil di wilayah Kediri. Tip-tip itu marilah kita sama-sama belajar dengan tim kurma Kediri, apa yang sudah dilakukan sebagai bagian daripada motivasi kita sebagai penggiat kurma di Indonesia, yang sebenarnya apa yang kita lakukan sudah luar biasa, itu sebenarnya masih jauh dari perjuangan daripada kawan-kawan tim penggiat kurma di wilayah Kediri ini. Mudah-mudahan nanti apa yang diceritakan Pak Mula, bagaimana kondisi daripada penggiat kurma di Kediri bisa menambah wacana kita untuk mendalami daripada kurma, bukan cuma sebagai bagian daripada kita mendapatkan pahala sunnah, tapi sebagai bagian daripada edukasi, sebagai bagian ke depan menjadikan ekonomi umat ini jauh lebih baik. Monggo Pak Mula diceritakan bagaimana seberapa dalam daripada perjuangan daripada kurma di wilayah Kediri ini, kayak apa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sahabat kami Gus Amir Mutaudin jauh-jauh dari Bengkulu datang ke tempat kami di Kediri untuk silaturahmi. Alhamdulillah keberadaan kami tim kurma Kediri ini juga tidak lepas daripada support daripada para senior kami, guru-guru kami kurma nasional, termasuk beliau Gus Nur yang selalu support kami untuk bagaimana kurma di Indonesia ini menjadi bagian fondasi ekonomi untuk ke depan. Alhamdulillah 2 tahun yang lalu kita berdiri tim kurma Kediri dikomandani oleh saudara kami Ustaz Sabuki. Kemudian kami konsep bagaimana ke depan ini kurma ini menjadi satu hal yang luar biasa untuk membantu perekonomian warga masyarakat Kediri, khususnya Indonesia pada umumnya. Sehingga kami buat konsep-konsep, program-program tertata dan terarah. Kami ikuti nasihat-nasihat para senior kami bahwasanya kurma ini kan tidak instan, tidak bisa instan kita kerjakan, jadi kita harus kerjakan secara bertahap, terstruktur, karena ini jangka panjang, bisa ratusan tahun, insya Allah demikian. Maka perlu tantangan-tantangan yang banyak akan kita hadapi. Maka kita perlu tata dari sekarang, kita bantu program-program. Target utama kami bagaimana kurma ini khususnya untuk masyarakat Kediri, semua masyarakat Muslim Kediri khususnya bagaimana bisa menanam kurma di rumah masing-masing, di lahan mereka masing-masing, walaupun itu 1 pohon, 2 pohon, atau beberapa banyak pohon. Kemudian bagaimana program di setiap desa, setiap pondok pesantren bagaimana bisa menjadi pondok pesantren mandiri. Kemudian bagaimana memberdayakan seluruh penggiat kurma ini mempunyai income. Sehingga kita punya program olahan kurma. Olahan kurma bagaimana ibu-ibu, para wanita ini punya penghasilan daripada budidaya kurma ke depan. Karena kedepannya kita budidaya kurma hasilnya ini bisa kita jadikan olahan yang lainnya untuk bisa konsumsi kepada masyarakat secara luas. Kemudian program-program untuk kepada masyarakat agar tersentuh, maka kita buat namanya program tur edukasi. Edukasi kita adakan di tempat ini Gus, setiap sebulan sekali, seminggu sekali kita buka 24 jam, siapa saja datang untuk bertanya, komunikasi dengan kita, diskusi sharing tentang teknis, tentang bagaimana itu kurma atau bagaimana program-program menjalankan program ke depan. Itu bagi teman-teman. Kemudian kita tur setiap bulan bekerjasama dengan kebun kurma wisata Pasuruan, bagaimana membuktikan kepada masyarakat yang hari ini seperti saya dulu juga, bagaimana kurma ini kok bisa berbuah di Indonesia. Alhamdulillah kita punya contoh di sana, kita buktikan di sana, mereka alhamdulillah selain kita motivasi untuk menanam di wilayah masing-masing. Itu Alhamdulillah, sudah luar biasa sekali. Ini tentu sahabat kurma seluruh Indonesia garis bawahi
bahwasanya tingkat daripada perjuangan sosialisasi daripada kurma ini di Kediri ini sudah sampai kepada tahap pembinaan sampai kepada tingkat desa, dari wilayah bahkan sampai tingkat desa. Bahkan pada saat itu sudah dibentuk demplot di masing-masing wilayah kabupaten. Ini sudah sangat luar biasa sekali. Ini harapan kita, harapan besar kita bahwasanya di wilayah Kediri ini menjadi pusat kajian kurma ke depan. Dan bahkan luar biasa sekali tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Mula, permasalahan daripada olahan kurma. Padahal tatkala kita kaji, kita pilih bahwasanya kurma di Indonesia ini baru beberapa pekebun yang sudah ada beberapa tanaman secara presentasi sudah menghasilkan daripada buah. Tapi tim Kediri, kreativitas daripada tim Kediri ini sudah luar biasa sekali, sudah mampu menciptakan olahan kurma. Ada kecap kurma, ada sampai kepada susu kurma, ada saus kurma, sambal kurma. Ini luar biasa sekali. Ini inovasi sistem ekonomi ke depan yang mudah-mudahan dengan segala macam kreativitas daripada Kediri ini menjadi pembelajaran kita bersama. Ini mohon maaf Ustadz Mula, di sini kan bukan cuma sekedar bagaimana mengembangkan daripada kurma atau membudidayakan daripada tanaman kurma, tapi kan ada termasuk ikan, ada budidaya daripada sampingan-sampingan selain daripada tanaman kurma. Ini bisa diceritakan mungkin konsep ekonominya atau bagaimana itu bisa diceritakan. Monggo. Ya, alhamdulillah melihat dari budidaya kurma ini kan jangka panjang. Maka perlu masyarakat atau kita sendiri ini perlu biaya untuk biaya untuk perawatan kurma itu sendiri. Maka diperlukan biaya untuk atau penghasilan jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang. Kalau melihat dari budidaya kurma, kita menunggu mungkin sekitar 5 tahun 7 tahun baru kita produktifkan. Untuk menunggu perawatan sampai sekian tahun ini kita perlu penghasilan income secara singkat. Salah satunya di edukasi kurma Kediri ini kita tunjukkan tentang bagaimana konsep mina kurma. Jadi antara kurma dengan kolam ikan, bisa diisi dengan ikan konsumsi, ikan lele atau ikan yang lain, nila dan sebagainya, ataupun ikan hias. Kemudian juga kita ada di wahana edukasi kami tumpang sari dengan budidaya sayur. Jadi kurma, kemudian di tengah-tengah ada pohon cabai, ada kangkung, ada sawi atau yang lain lah. Ini sudah kita edukasikan ke masyarakat. Alhamdulillah sudah banyak dipraktekkan teman kami. Itu di satu tempat itu ada konsep bahwasanya itu persawahan yang luas diisi dengan bibit kurma dan jagung. Nanti musim panen padi juga padi, kangkung organik. Nah ini sudah beliau praktekkan dan alhamdulillah beliau menikmati hasilnya sampai sekarang. Ini untuk membantu perekonomian jangka pendek mengenai tumpang sari, mengenai mina kurma dan konsep pertaniannya tumpang sari. Alhamdulillah luar biasa sekali Ustadz Mula. Selebihnya sahabat kurma seluruh Indonesia, ini hal-hal yang poin penting yang disampaikan oleh Ustadz Mula tadi. Tapi ada poin yang lebih penting bagi anda-anda yang pada saat ini menanam kurma, baik skalanya ke depan itu mau bertujuan skala produksi ataupun skala hobi. Jadi apapun pilihan jenengan semuanya itu tetap baik sebagai bagian daripada penggiat kurma di Indonesia dan menjadi bagian daripada riset kurma di Indonesia. Secara ekonomi pada saat ini, kalau kita mau mendatangkan kurma berbuah, kurma ini mempunyai daripada nilai eksotik tersendiri. Kalau kita pilih daripada kajian Thailand, bahwa Thailand itu secara konsep Thailand menanam daripada kurma ini bukan ada unsur ibadahnya, tapi hanya unsur menanam kurma, mendapatkan hasil dari tanaman kurma, mendapatkan buah dari tanaman kurma itu hanya sekedar makanan sehat. Itu konsep daripada Thailand. Tapi mereka dengan getol, dengan luar biasanya bisa berhasil membudidayai kurma sehingga bisa berbuah dengan bagus. Apalagi kita sebagai umat muslim, kita di Indonesia ini mayoritas umat muslim. Jadi bukan cuma sekedar bagaimana mendapatkan makanan sehat, tapi kita juga ada pahala sunnah di situ. Jadi sunnah dalam arti kata, sunnah bukan cuma sekedar memakan daripada buah kurma, tapi menanam, mengurus, merawat sehingga mendapatkan hasil, apalagi menjadi ekonomi jauh lebih baik. Ini sangat luar biasa sekali. Maka kepada penggiat kurma di seluruh wilayah Indonesia, monggo kita sama-sama belajar bagaimana perjuangan daripada kurma Kediri sudah sangat luar biasa sekali.
Mohon kepada Ustadz Mula bagaimana harapan khususnya pekurma Kediri ini kepada pekurma seluruh Indonesia agar kemajuan daripada kurma seluruh Indonesia ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan cuma sekedar tanggung jawab daripada kurma Kediri ataupun kurma Pukulan, tapi siapapun kita yang peduli dengan kurma berarti peduli dengan sunnah daripada Rasulullah. Monggo nih, gimana sampaikan pesan kepada seluruh pemirsa kira-kira. Terima kasih Gus. Yang pertama bahwasanya kurma di Indonesia ini kan masih baru, masih embrio, masih lama lagi perjalanan kita. Maka kita perlu niat yang lurus bahwasanya semata-mata karena mencari ridhonya Allah SWT. Sehingga kita terus bekerja, terus riset bagaimana agar kurma nanti ke depannya ini kita tidak putus asa di dalam perjalanan kita. Kemudian kita bagaimana pakai konsep yang selalu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita membangun agama di konsep berjamaah menyebut berkah. Kita satukan visi misi kita bagaimana Indonesia Merah Putih ini menjadi lumbung kurma dunia. Amin, amin. Bagaimana caranya? Berjamaah. Satukan niat visi misi kita. Jangan sampai kita ini berbeda-beda dan niatnya A, B, C, D. Minimal kita sering bermusyawarah. Bagaimana dulu Rasulullah dan para sahabat bermusyawarah ada masalah di Indonesia bagian timur, bagian tengah, bagian barat. Kita punya SDA sumber daya alam yang mungkin berbeda-beda struktur kontur tanahnya. Kita satukan, kemudian kita maju bersama-sama. Insya Allah apa yang dicita-citakan oleh para senior kita, bahwasanya Indonesia akan menjadi lumbung kurma dunia. Insya Allah dengan semangat berjamaah pasti akan tercapai. Ini harapan saya untuk Indonesia. Alhamdulillah sangat luar biasa sekali perjalanan kita belajar kepada tim kurma Kediri yang dipelopori oleh beliau Ustadz Sabiki. Apa yang disampaikan dari pesan beliau tadi bahwasanya berkurma itu sangat luar biasa sekali. Selain daripada ke depan menuju kepada kebebasan ekonomi, dalam perjalanannya pun kita bisa berkolaborasi dengan ikan, dengan sayuran, dengan apapun. Bahkan sebelum kurma berhasil mampu menciptakan daripada olahan daripada kurma. Ini sangat kreatif sekali dari wacana daripada pemikiran daripada tim kurma Kediri. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Harapan kita kepada seluruh daripada pekurma Indonesia, monggo kita saling menyupport, saling semangat, dan mudah-mudahan kurma berhasil di Indonesia ini bukan cuma sekedar mimpi, karena secara fakta bukti kita saksikan bahwasanya keberhasilan daripada kurma Pasuruan ini di situ sangat berbeda dengan negara lain. Kalau di negara lain hanya berbuah 1 tahun sekali, di sana ada yang berbuah terus menerus, ada yang berbuah 2 kali dalam 1 tahun. Makanya apa yang disampaikan oleh Ustadz Mula bahwasanya ke depan dengan keberhasilan kita meriset, mengkaji daripada kurma berhasil di negara Indonesia ini akan menjadi lumbung kurma dunia. Amin. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.